Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Patrick Haryansyah dengan NIM 0501654472 dari UPBJJ Semarang. Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2, yaitu untuk membangun antarmuka aplikasi pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Nah, dari halaman utama ini kita bisa lihat saya merancang user interface yang simple namun profesional ya, dengan navigasi yang jelas untuk mempermudah pengguna. Ini adalah bagian dari penerapan kreativitas UI UX ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai struktur proyeknya. Jadi sesuai panduan, saya telah memisahkan file-file kodenya terorganisasi dengan rapi dan mudah dipahami. Yaitu ada file HTML ya, ada file HTML utama di root folder, kemudian juga saya membuat folder CSS. Ini khusus untuk file style CSS agar styling tidak menumpuk di file HTML. Kemudian folder JS ya, yang memuat logika view secara terpisah yaitu stock app.js dan tracking app.js. Nah, dengan pemisahan komponen ini, sistem perorganisasian kode menjadi lebih struktur. Oke, kita kembali lagi ke halaman depan ya, untuk sistem pemesanan bahan ajar SITA. Nah, sekarang kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Nah, di sini saya menampilkan daftar stok ya, menggunakan fungsi list rendering v4 ya. Nah, untuk menampilkan teks biasa saya menggunakan mustache ya, dan direktif vtext pada kolom kategori. Sedangkan pada kolom catatan saya menggunakan v-html agar tag HTML dari dummy data bisa dirender dengan benar, seperti teks miring atau teks tebal gitu. Selanjutnya di kolom status saya juga menerapkan fungsi kondisional ya. Kemudian kita kembali ke kolom status ya. Di sini saya menggunakan vif, velse, if dan velse. Nah, jika stok sama dengan 0, maka muncul peringatan kosong berwarna merah. Jika stok lebih kecil dari safety stock, maka akan muncul status yaitu menipis yang ditandai dengan warna orange. Selain itu, statusnya aman ya, dengan ditandai warna hijau. Nah, kemudian pada bagian atas tabel ada fitur filter dan sort ya. Filter dan sort ini. Nah, di sini saya akan menerapkan computed property bernama processed stock. Dengan computed, data akan difilter secara reaktif tanpa perlu melakukan compute
keseluruhan data aslinya. Nah, di sini juga saya menerapkan dependent option menggunakan vshow ya, vshow. Jadi drop drop down kategori hanya muncul jika UT daerah sudah dipilih. Nah, jadi drop down yang ada di sini ya, already reorder stock. Nah, ini bisa muncul drop down-nya ketika kita telah memilih UT daerah yang kita maksudkan ya, begitu. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Pada folder JS kita masuk ke stock app.js ya. Nah, untuk mendukung fitur ini saya menggunakan watcher pertama ya. Watcher pertama. Watcher ini memantau perubahan pada filter UPBJJ. Ketika UT daerah diubah atau di reset, watcher akan otomatis mengosongkan pilihan kategori sebelumnya agar filternya tetap sinkron. Ya. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya untuk code-nya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman browser. Nah, kita akan melakukan atau melihat ya. Kita lihat terlebih dahulu di bawah tabel ini ada yang namanya fitur tambah data bahan ajar baru. Nah, untuk menambah data, saya membuat form dengan two-way data binding menggunakan vModel. Nah, saya juga coba untuk menambahkan nantinya validasi input sederhana ya. Nanti jika ada field wajib yang belum diisi atau stok bernilai negatif, aplikasi akan menahan proses submit dan menampilkan daftar error menggunakan direktif vif ya. Misalkan di sini kita kosongkan saja semuanya ya. Kemudian kita klik submit di sini. Nah, jadi apa ya? Field-field yang ada di sini ini diwajibkan ya untuk harus diisi terlebih dahulu. Baru bisa kita melakukan submit. Jadi kalau value-nya itu 0 atau belum diisi atau ya istilahnya bernilai negatif, maka aplikasi akan menahan proses submit begitu. Kemudian kita akan pindah ke halaman tracking ya, halaman tracking. Nah, kita terlebih dahulu kita akan membuat input DO baru ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan pada nomor DO ya. Nomor DO ini ini tergenerate secara otomatis menggunakan computed property. Jadi view akan membaca jumlah data yang ada di state tracking. Kemudian menambahkan satu secara dinamis untuk membuat sequence number berjalan. Misalnya
seperti ini ya, DO 2026 002 begitu. Oke, kita lanjut kembali ya. Kemudian kita akan simulasikan melakukan pemilihan paket bahan ajar pada halaman tracking delivery order ya. Di sini pada nih mahasiswa saya akan tulis 05 016 5472. Kemudian nama lengkap, nama saya sendiri Muhammad Patrick. Kemudian untuk ekspedisi kita pakai ini aja, express 1-2 hari. Kemudian untuk paket bahan ajar, anggap aja kita pesan yang ini ya, paket IPS dasar. Kemudian untuk tanggal kirim, kita pilih tanggal hari ini saja, 25. Oke. Nah, setelah kita melakukan pemilihan paket bahan ajar, di sini akan muncul detail isi paket bahan ajarnya ya. Yaitu diantaranya di dalamnya ada bahan ajar modul ECMA 4116, bahan ajar modul ECMA 4115, begitu. Nah, ini juga salah satu penerapan dari fungsi VIF ya. Dan yang paling penting, kita perhatikan kolom total harga yang otomatis terisi. Ya, di sini 120.000 ini ya. Nah, ini adalah penerapan voucher kedua saya. Jadi voucher yaitu memantau state pilihan paket ya. Begitu ID paket berubah, voucher itu langsung mencari harga paket tersebut di dalam array objek dan mengupdate kolom total harga secara otomatis tanpa pengguna perlu mengetahui manualnya begitu. Nah, dengan selesainya pembuatan DO baru, kemudian data akan langsung masuk ke daftar tracking di bawah secara reaktif ya. Nah, di sini ya. Jadi akan muncul tracking terbaru ya. Daftar tracking terbaru. Oke, demikian penjelasan saya mengenai implementasi arsitektur data binding, conditional, computed property, voucher, dan validasi form pada Vue.js ya, untuk sistem Sita UT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.